Drop it. Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Walau masih dalam keadaan PJJ, kita harus tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan tema 2, subtema 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini, yuk kita menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Ingat ya, untuk menemukan informasi ada yang namanya kata tanya. Dan kata tanya ini sudah sering disampaikan di video sebelumnya, yaitu ada jenis-jenis kata tanya mulai dari apa sampai bagaimana. Nah, berikut ini adalah contoh teks untuk kita bisa menemukan bagaimana membuat kata tanya dan juga menemukan kosakata baru. Yuk, disilakan untuk membaca teks berikut ini secara seksama. Setelah kamu membacakan teks tersebut, kamu baru nih bisa memperoleh informasi-informasi penting yang dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut ini. Ya, kita gunakan di sini ada 3 kata tanya. Kata tanya yang digunakan yaitu apa. Nah, sehingga kata awalannya apa. Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Siapa? Nah, kata awalannya juga siapa. Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Bagaimana? Bagaimana ya cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Nah, jawaban-jawaban ini bisa kamu temukan di dalam teks yang tadi kamu baca loh. Dan di dalam teks tersebut ternyata bisa menambah kosakata baru kita. Nah, ini adalah kosakata baru yang jarang ditemui, sehingga ini bisa menambah kosakata kita dalam sehari-hari nih dalam komunikasi, mulai dari kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Yuk, silakan anak-anak semua untuk mencari apa ya arti dari kosakata baru ini. Nah, selain dari teks, juga ada yang namanya cerita bergambar. Nah, sebelumnya pasti kamu tahu dong terkait dengan cerita bergambar, yaitu cerita juga sih, namun ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, nih, perhatikan contoh cerita bergambar berikut ini. Ya, mulai ada kata bagian parit, balon kata, ilustrasi, dan juga panel. Ingat ya, cerita bergambar ini terisikan narasi yang berisikan keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Nah, setelah itu, untuk menandai informasi pada teks yang dibaca, ingat ya, setelah kamu membaca nih sebuah teks ya anak-anak, nah jangan lupa untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci itu berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menceritakan kembali bagian dari isi teks loh. Nah, bisa juga nih kamu membaca buku-buku teks yang ada di rumah kamu atau teks apapun yang bisa kamu cari di internet. Nah, di sini nih selain dari teks juga ada dari poster, tadi juga cerita bergambar. Ingat ya, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks. Selain tadi membuat kata tanya, kamu harus menyampaikan informasi ini dengan bahasa sendiri. Jadi kamu harus percaya diri anak-anak untuk menceritakan sesuai dengan bahasa kamu. Namun ingat, kamu saat menyampaikan informasi itu harus jelas dan harus terperinci dan pengucapannya dengan intonasi yang tepat. Nah, sehingga
diingatkan kembali nih untuk anak-anak semua untuk menceritakan kembali isi cerita ya tadi teks dan ada juga poster dan sekarang ada cerita bergambar. Ingat ya, kamu harus baca dulu keseluruhannya secara urut dan pahami maksud-maksud yang ada di dalam gambar tersebut. Baru kamu tandai informasi yang terdapat pada ucapan dan juga loh kamu bisa membuat kalimat tanya untuk lebih mendalami menggali informasi yang ada pada teks, pada poster atau pada cerita bergambar. Nah, itu dia anak-anak video yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selalu jaga kesehatan dan ingat selesaikan penugasan yang diberikan oleh guru kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya anak-anak. Dadah!